Kalau yuyu itu tidak boleh dimakan, haram karena dia hidup di luar. Dangkon bisa nggak? Haram apa? Widang. Apa itu? Kiong. Widang kan Oke. Wedang bentuknya kayak pedang tapi biru. Oh, sekarang akan menjelaskan tentang yang namanya sesuatu najis ataupun apa perkara-perkara yang disebut dengan najis dan bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Nah, ini masih dalam kategori syarat sahnya sholat. Karena ketika kita suci dari najis itu adalah termasuk daripada syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak bisa menghilangkan najis di dalam tubuh kita, maka kita sholat. Nah, sholat tersebut tidak sah karena tertempel dengan najis. Nah, kata Kimusuni menjelaskan tentang najis yaitu wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ilal ma'i. Jadi setiap perkara yang basah ataupun yang cair, setiap perkara yang basah ataupun yang cair yang keluar daripada lubang kubul dan dubur, najisun itu najis. Nah, jadi apa saja bentuk yang keluar daripada bolongan kubul ataupun dubur itu adalah najis. Kayak air kencing. Nah, air kencing tersebut itu dihukumi najis. Ilal mani, terkecuali air mani. Air mani itu hukumnya suci, bukan najis. Kalau misalkan air mani dihukumi najis, maka kita najis. Waduh, bingung kalau misalnya kita dihukumi najis. Kan syarat sahnya sholat kan harus suci dari najis. Lah kita najis, berarti gak boleh sholat katanya. Nah, maka air mani tersebut adalah hukumnya suci. Selain daripada air mani yang keluar daripada kubul dan dubur itu dihukumi najis. Nah, makanya apabila ketika air mani itu dihukumi najis, nah ketika kita sedang tidur, nah, dan kita mimpi basah, nah keluarnya itu tertempel kena sarung. Misalkan kita tidur pakai sarung, air mania kena sarung, mau dipakai sholat nggak masalah, walaupun itu air mani, karena air mani itu tidak dihukumi najis, melainkan kalau misalkan ada yang lain, ganti yang lain karena kurang adab. Nah, itu jadi perkara-perkara yang keluar daripada kubul dan dubur itu disebutnya najis, terkecuali air mani. Terus apa kata Kimusonib? Wa ghuslul jamil abwabi wal aurasi wajibun. Jadi membasuh atau mencuci semua air kencing, wal aurasi, dan kotoran, maksudnya itu kotoran yang keluar dari dubur, itu hukumnya wajibun, wajib. Maksudnya macam cebok, itu hukumnya wajib. Cewok. Kalau agak Inggris lagi tuh, ini poperet, bahasa macam-macam kan. Bahasa Perancis kalau misalnya itu. Cewok. Ada lagi agak ke ini, sudah ke sana peper. Peper kalau sudah manggil peper. Nah, itu hukumnya wajib. Ketika kita kencing atau membuang air besar, itu kita bersucinya hukumnya wajib. Nah, menggunakan air atau menggunakan batu kan kemarin udah dijelaskan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ataupun menggunakan daripada kertas putih kayak tisu, tidak masalah. Nah, yang penting kita harus
cebok ketika habis berbuang air kecil ataupun air besar, itu hukumnya wajib. Nah, illa baula sobiyi alladzi lam yakul ta'ama. Nah, terkecuali air kencingnya anak kecil, bayi yang belum makan selain daripada air susu. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan bayi yang masih kecil, yang masih hanya makan atau minum dengan air susu, maka fa'innahu yadhuru birosil ma'i, itu bisa disucikannya dengan dicepretin air doang. Kalau misalkan lagi gendong bayi atau tiba-tiba bayinya kencing, nah misalkan bapak nanti kan punya ini melahirin dan sehat bayinya, nah kencing bareng bapak lagi gendong, nah nanti kenakan baju, nah maka baju itu gak usah dicuci semua, gak usah langsung diceprot-ceprot dicuci semua, tetapi dilap aja pakai air. Nah, nggak masalah, tapi batasnya yaitu bayinya sampai dengan umur 2 tahun. Kalau misalkan bayi sudah lebih dari umur 2 tahun, maka hukumnya sama seperti air kencing si bayi, sama hukumnya air kencing. Kalau misalkan sudah melebihi 2 tahun, ataupun masih 1 tahun tapi udah makan nasi, makan seblak segala, beda itu mah. Maka itu mah tetap dihukumnya sama seperti ya si ubay kencing air kencing ubay, udah beda itu mah. Masih bayi umur 1 tahun makan bakso katanya kan udah beda. Makan gemblong segala. Nah, gimana kalau misalkan bayi perempuan? Maka ya kalau misalkan bayi perempuan itu hukumnya hanya sehaul atau 1 tahun. Lebih daripada 2 tahun maka perempuan lebih daripada 1 tahun maka perempuan dihukumi sama seperti orang dewasa. Kalau misalkan 1 tahun ke bawah itu masih dihukumi dengan sama seperti bayi laki-laki yang berusia sebelum 2 tahun. Nah, kalau itu perempuan beda. Kalau perempuan wala yu'fa'an syai'in minan najisi ilal yasir. Nah, jadi setiap najis itu tidak bisa dimaafkan terkecuali najis tersebut dikit. Nah, maksudnya gimana? Ada misalkan kita punya yang namanya koreng misalkan, koreng. Nah, barang koreng itu ketika kita lagi dalam keadaan sholat ataupun mau ingin sholat, tiba-tiba koreng tersebut netes sedikit keluar darah sedikit, apakah itu dihukumi najis? Maka itu tidak dihukumi najis, terkecuali koreng tersebut digaruk, digaruk terus saling enak lecet, sobek gitu. Nah, maka ketika kalau digaruk tersebut beda hukumnya, maka hukumnya najis. Tapi kalau misalkan tidak digaruk tiba-tiba netes sendiri, nah itu mah tidak dihukumi dengan najis, dilap aja. Tapi dilapnya jangan pakai baju. Kalau pakai baju sama aja bajunya najis lagi. Tapi dilapnya pakai tisu. Nah itu. Terus darah itu dihukumi najis kalau misalkan darahnya banyak. Terus nanah itu dihukumi najis. Darah nanah itu dihukumi dengan najis. Nah, terus apa kata musannif? Wa ma la nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina wa mata fi fa innahu la yunajjisu. Nah, gimana kalau misalkan ada satu hewan yang hewan tersebut kecil, kayak misalkan lalat itu. Nah, ada lalat jatuh ke air, mati lalat tersebut. Apakah air tersebut menjadi air najis? Maka kata musannif fa innahu la yunajjisu, bahwasanya air tersebut tidak dihukumi dengan najis. Karena apa? La nafsalahu sa'ilatun, bahwasanya si lalat tersebut darah si lalat tersebut hanya mengalir daripada perut sini. Dan kalau misalkan di ilmu kedokteran tuh darah lalat nyamuk itu hanya muter-muter di bagian perut. Kalau misalkan manusia itu darahnya mengalir dari otak ke otot.
Nah, kalau misalkan lalat itu tidak mengalir, hanya muter-muter di situ saja. Nah, maka ketika lalat tersebut mati atau jatuh ke air, maka air tersebut tidak dihukumi najis. Kayak misalkan satu contoh lagi, ketika kita lagi sholat, ada nyamuk nempel, kesel sampai nabok aja ke nyamuk, mau ditabok. Aku ini katanya, prak dong bumi, nggak ditabok, kan jangan. Nah, barang udah kesel tuh, ditabok, tapi jangan nabok kok. Prak gitu. Kalau misalkan naboknya pakai ancang-ancang, maka batal sholatnya. Raket itu. Takutnya mau nabok, ini dulu TTKDH dulu kan, kuda-kuda gitu set. Nah itu hukumnya batal kalau misalkan kita gerakannya berlebihan. Tapi nggak tengah aja gini, cepat itu tuh. Nah, air najis apa namanya darah tersebut tidak dihukumi dengan najis. Kalau misalkan nyamuk tersebut keluar darah, maka nyamuk tersebut tidak dihukumi najis. Tapi memang ada satu pendapat atau satu kilo yang berpendapat bahwasanya nyamuk itu darahnya juga hukumnya najis. Tapi kalau misalkan kalau Imam Syafi'i bahwasanya nyamuk tersebut tidak dihukumi dengan najis. Jadi kalau misalkan ada lalat ataupun kayak misalkan nyamuk, ya kalau misalkan ini sapi menjatuh di air itu tetap ya jadi najis. Kalau misalkan ada ember kan dikit, atau sapi mati mau palanya doang yang masuk, tetap najis kalau itu. Kalau misalkan sapi yang jatuh, takutnya kambing jatuh di bak gitu kan, itu dihukumi najis. Tapi kalau lalat dan misalkan nyamuk itu tidak. Cecak itu termasuk dengan yang misalkan cecaknya matinya itu mati emang jatuh dari atas, stres gitu, dia udah mati dalam keadaan udah mati jatuhnya, maka itu hukumnya tidak najis. Tapi kalau misalkan matinya di air tersebut ada dua khilaf. Yang pertama yaitu hukumnya najis, yang kedua hukumnya enggak. Tapi kalau misalkan yang orang yang kebanyakan was-was itu kebanyakan milih pendapat yang hukumnya najis. Tapi kalau misalkan santri sebodoh amat, yang penting air tersebut tidak berubah warnanya, baunya tidak berubah, nah itu nggak masalah. Kalau misalkan orang yang was-was, ada bangkai cicak nih, yang penting jangan di awak aja. Kalau di awak ke dia udah lewat batas di awak. Kebun. Nah terus wal hayawanu kulluhu thahirun, jadi setiap hewan, kulluhu semua hewan, thahirun itu suci, bisa dimakan. Nah jadi semua hewan itu bisa dimakan, illa kalbal wal khinjir, terkecuali yaitu anjing dan babi, itu tidak boleh dimakan. Nah kalau misalkan di kitab ini hanya mentok sampai situ, tapi kalau misalkan ditambah lagi di kitab yang lain bahwasanya seperti tidak boleh memakan hewan yang bertaring. Bertaring di sini bukan berarti dia hanya bertaring, melainkan ketika dia memangsa dia hanya menggunakan taring tersebut ataupun mencakar. Itu hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama yaitu hewan yang menerkam ketika memangsa, kayak contoh misalkan harimau. Harimau kan ketika memangsa itu dia merekam kan pakai kuku. Nah itu harimau berarti tidak boleh dimakan. Kayak misalkan burung elang ketika makan ketika memangsa hewan pakai cakar, maka elang tersebut tidak boleh dimakan. Nah kalau misalkan burung pipit, burung garuda, maka boleh dimakan. Kenapa? Sebabnya dia memakannya pakai mulut, stok gitu. Nah tidak apa-apa kalau misalkan makannya pakai mulut biasa tuh. Kayak misalkan burung murai kan tuh digoreng enak. Burung murai digoreng mencot ya, sayang dong jadi makan. Tapi ya burung murai itu bisa dimakan karena dia makannya atau memangsanya itu menggunakan mulut, makan biasa. Kayak kambing kan makannya ya makan rumput biasa tuh. Nah kalau misalkan harimau kan harus ceprek gitu pakai kuku. Maka hewan yang menggunakan kuku ketika berburu atau hewan yang menggunakan taring ketika
dia berburu, maka hewan tersebut dihukumi dengan haram, tidak boleh dimakan. Nah, itu. Selain daripada hewan yang disebut tadi, maka hukumnya suci. Nah, wa ma tawallada minhuma aw min ahadima. Nah, kalau misalkan dari teks ini bahwasanya ada kambing dinikahin sama anjing, keluarnya kambing, maka kambing tersebut tetap dihukumi haram, tidak boleh dimakan, najis hukumnya, nggak boleh dimakan. Ataupun si kambing ngawin si anjing, keluar anaknya kambing dari perut anjing, maka kambing tersebut tetap dihukumi haram, karena itu maksudnya yaitu wama tawallada minhuma, jadi dia lahir dari tempat yang najis, maka tetap dihukumi najis tuh. Misalkan mau kalau bahasa ini mah kolaborasi itu antara itu persilangan tuh, jadinya lelet seler itu kan. Seler ayam lamun. Misalkan anjing dikawin sama kambing, jadinya apa nih? Nah, maka tetap apapun jadinya ketika sudah digabungkan antara anjing dengan kambing tersebut, itu tetap anaknya dihukumi dengan najis, maka tidak boleh dimakan. Ataupun anaknya anak cemirit yang masih kecil tuh, atau ini masih kecil katanya suci, ini masih kecil gak ada dosa tetap aja itu hukumnya najis. Nah, yang selanjutnya yaitu wal maitatu kulluha najisatun. Jadi setiap bangkai, setiap bangkai atau bebatang itu dihukumin dengan najis. Jadi misalkan ada ayam itu mati, tidak disembelih, maka ayam itu dihukumi dengan bangkai, tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Awas tuh. Makanya kalau misalkan guruan tuh Kang Haji tuh nggak mau beli ayam di pasar karena takut disembelihnya, nggak tahu ayam mati. Tapi itu beda. Kalau uang main dari mana aja tapi betul beda kalau Kang Haji. Nah, karena sebab ketika hewan disembelih tanpa dengan syarat penyembelihan kayak baca bismillah, maka hewan tersebut dihukumi dengan najis, dihukumi dengan bangkai, batang. Nah, itu tuh hati-hati. Maka ketika menyembelih hewan membaca bismillah. Kalau kata Abu Ya'uji, ketika menyembelih hewan jangan ditambahin bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Takut si ayam itu ataupun sapi, misalkan kaberin lagi motong sapi, jangan pakai bismillahirrahmanirrahim, tapi hanya cukup bismillahi. Karena apa? Karena takutnya nanti di akhirat, kata Abu Ya'uji, menuntut hewan tersebut, katanya bismillahirrahmanirrahim, nyebut misalkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang. Nah, kata ayamnya, ya Allah, mana Maha Pengasihmu ya Allah, mana Maha Penyayangmu, katanya. Kenapa saya sampai disembelih gini, katanya. Nggak terima ayamnya, katanya. Kalau misalnya ini menuntut, katanya. Makanya ketika nyembelih hewan cukup bismillahi, langsung aja langsung beres, jangan dilanjutin Bismillahirrahmanirrahim. Aku menuntut, nanti kita juga kena, itu kata Abu Ya'uji itu. Nah, jadi setiap hewan bangkai itu dihukumi dengan najis. Kayak misalkan ada hewan yang tertumbur mobil, nah tumbur mobil jepret aja mati hewan itu, nah itu dihukumi bangkai. Kata santri ada berpendapat bahwasanya ketika, tapi kalau misalkan yang bawa mobilnya ketika dia mau naiki mobil itu baca bismillah, ketika bawa mobil dia baca bismillah, nubur ayam, maka ayam itu tidak dihukumi bangkai, melainkan ayam itu suci karena kitanya membaca bismillah. Maka ketika kita berkendara setidaknya membaca bismillahirrahmanirrahim, karena takut itu tuh ada ayam lewat ketubur, kan sayang kalau nggak makan. Sayang, jadi gitu. Bismillahnya pertama mau berangkat bismillah. Iya, makanya ketika sebelum berkendara itu mau baca bismillah. Nah,
sengaja nanti tuh ada ayam tumbur aja. Jadi kremat. Lumayan nih katanya. Nah itu kalian. Nah, jadi setiap bangkai itu dihukumi najis illa samaka wal jarada wal adami, terkecuali ikan. Kalau ikan ya nggak perlu disembelih lagi. Kalau misalkan ikan walaupun mati udah berapa hari itu tetap dihukumi dengan suci, tidak dihukumi dengan bangkai. Kayak misalkan di es ya Gusti. Gak masalah, itu hukumnya suci. Kayak misalkan ikan laut itu, ikan ataupun ikan danau, ikan emas segala mati dia. Nah maka itu tidak dihukumi dengan hukum najis. Karena setiap hewan yang ada di laut itu dihukumi suci. Nah, jadi hewan yang ada di laut semua itu dihukumi suci. Ketika mati maka itu tetap dihukumi suci, tidak perlu disembelih lagi. Masih ikan disembelih kan gitu. Sembelih ikan, barang nyembelih ikan ini mah udang, gimana nyembelihnya? Pakai apa nyembelih ikan udang? Sesa. Agak, kalau misalnya cumi agak mending kan. Masih ada ini itu ujungnya. Udang, rebon tuh gimana? Nyembelih rebon kan? Nah maka itu tidak dihukumi dengan najis, karena yang namanya ikan ataupun setiap hewan yang berada di dasar laut itu dihukumi suci. Nah selanjutnya yaitu jarod, walang, bebalang, apa namanya? Yang belalang itu dihukumi dengan suci walaupun dia menjadi bangkai atau walaupun dia mati tidak keadaan disembelih, itu dihukumi suci. Malah kalau misalnya di daerah petir pernah ngerasain buat makan apa namanya? Belalang itu tuh, belalang yang dikeripik itu tuh, gurih mah. Enak bener palanya tuh. Kalau peyek belalang, enak buat hijau itu tuh, hijau lumut. Iya di peyek itu dia, dimakannya enak. Maka hukumnya yang namanya belalang itu suci walaupun tidak disembelih. Nah, itu tetap dihukumi suci. Yang terakhir yaitu wal adami, bangsa Adam. Jadi manusia itu walaupun sudah meninggal maka tetap dihukumi suci. Masa manusia disembelih? Harus disembelih dulu, harus suci. Bingung anak orang lagi, masih kecil disembelih katanya baru suci bisa dimakan. Tetap aja yang namanya manusia itu dihukumi suci, tidak dihukumi najis, tapi tidak boleh dimakan. Jadi yang boleh dimakan itu yaitu pertama ikan, dan kedua belalang yang tanpa disembelih. Kalau misalkan adami, bangsa Adam, manusia itu suci tapi tidak bisa dimakan. Itu digodok takutnya dimakan kan, Pak Ayah ya Sumanto jadinya itu. Maka yang disebut bebatang adalah atau bangkai itu hewan yang tidak disembelih secara syariat Islam, maka itu disebutnya bangkai. Nah hati-hati ketika kita menyembelih hewan, itu harus membaca bismillahi, atau kalau misalkan ditambahin bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kelamaan udah langsung bismillahi aja, bismillahi cepet, bismillahi cepet. Apalagi kalau misalkan lagi perpokan bukan ayam tuh, borong bismillah jamak sos ada gitu. Ngomongnya bismillah jamak langsung dijamak semua jadi 100 ayat itu bismillahnya awal itu doang. Hebat ya sampai ngomong bismillah jamak langsung satu cepret langsung disembelih satu-satu langsung aja sekarang dilempar potokan. Nah itu. Jadi ketika kita menyembelih hewan harus dengan tata cara menyembelih dengan syariat Islam. Itu hati-hati. Dan beresin. Dan alhamdulillah yaitu perkara-perkara yang disebut najis
dan perkara-perkara yang membersihkan ketika kita kena najis telah selesai. Bagi para hadirin yang ingin bertanya ketika tidak paham ataupun penjelasan saya kurang jelas, dipersilahkan. Dari jelas. Mau nanya, kalau hewan yang hidup di dua alam gitu, kayak misalnya hidup di air sama di darat, itu gimana kan? Kalau misalkan hewan hidup di dua alam, maka itu dihukumin haram, tidak boleh dimakan. Kalau misalkan, soalnya ada, kalau misalkan di Serang itu ada kepiting, ada yuyu tuh. Kalau yuyu itu tidak boleh dimakan, haram, karena dia hidup di dua. Dangkon bisa le. Haram ora? Widang. Apa itu? Widang kan Pedang bentuknya kayak pedang tapi biru. Oh, yang Nih, mulai ada cilik kan, kalau misalkan iku mandi seperti yuyu, hampir sama seperti yuyu. Agak bingung pertama wideng. Aneh empang biasa. Soalnya iku mah bisa urip nih dua tempat, disebutnya amfibi. Nah, jadi hewan yang bisa hidup di dua tempat itu disebutnya hewan yang diharamkan. Dunia ini ore ya. Kalau misalkan kepiting itu beda. Kalau misalkan kepiting itu hukumnya ini suci, tapi yang diharapkan itu yuyu tuh, karena satu kecil, pertama kecil, yang sawah di sawah itu dia terus dia bisa hidup. Kalau misalkan kepiting emang asli itu bisanya hanya di tempat air saja, di tempat air, dia tidak bisa bertahan lama di tempat daratan misalkan. Dan itu yang hewan asli itu bisa kepiting. Kalau misalkan kayak yuyu ataupun hewan yang hidup di dua tempat, maka itu hukumnya haram, tidak bisa dimakan. Kepiting halal. Kalau kepiting halal, yuyu itu haram, gak bisa dimakan. Aku kepitingku ning banyu belum ning daratan. Tapi gak bisa lama deh. Kalau misalkan kepiting itu. Hari widem sih. Itu sama hukumnya sama kayak yuyu. Kepiting. Kepiting yang berwarna-warna itu. Empang itu mah. Kalau keong emas. Oh, keong emas. Kalau misalnya keong emas, sayang apa dimakan? Kalau misalkan keong itu hidupnya hanya di sawah ya, maka bisa Di air aja. hanya hidupnya di sawah. Kalau Kayu gel lor. Kayu gel lor. kalau misalkan keong itu hukumnya bisa, tapi makan keong tuh pernah muntah, mabuk makan keong sawah tuh. Kalau misalnya dia bisa masaknya, makan keong tuh bisa sehari semalam pusing langsung. Kamu ngecapai hijau. Yang gak bisa masak kan ngambil kok mabuk racun. Mabuk ada ininya tuh, apa namanya, kotorannya tuh kayak mata tuh buang gitu. Udah tetep udah. Kalau bakecot itu hukumnya beda lagi, malah dia hukumnya tidak boleh dimakan kalau bakecot itu. Kalau bakecot beda karena kayak agak jijik gitu makannya. Kalau bakecot itu, orang di sini juga dijelasin kalau misalkan perkara yang menurut kita jijik, maka itu tidak usah dimakan. Kalau bakecot berlendir di jalan memakan itu. Tapi kalau misalnya yang doyan enggak masalah. Kalau tai cecek itu najis apa enggak? Kalau tai cecek itu hukumnya najis kalau misalkan dia basah. Kalau misalkan dia basah itu dihukum najis. Kalau dia nempel di sajadah, Kalau nempel di sejadah, tapi sejadah itu dalam keadaan kering dan najisnya itu basah, maka itu tetap dihukum najis. Tapi cara membersihkannya itu tidak dicuci sejadahnya semua, hanya dilap doang, nggak masalah. Kalau misalkan tai cicak itu masih disebut jadi makruh.
dimaafkan. Kalau tadi Farhan. Kalau misalkan tai kebo tuh baru gitu. Kalau tak kering. Pun bisa. Tapi kan nggak bersih dia, walaupun kalau di sajadah gitu, walaupun dipakai ini tetap nggak bersih dia. Tapi kalau misalkan kayak gitu, itu disebutnya najis aininya. Cara membersihkannya yang pertama itu ambil najisnya dulu, tai cicaknya diambil dulu, setelah pakai tangan dipakai lap, misalkan diambil dulu. Nah beres diambil airnya atau bentuk daripada najisnya, baru itu dilap pakai air salat aja, nggak masalah. Itu hukumnya najisnya bisa dimakan. Jimat. Bahkan kalau misalnya tangan kita kering, terus tai cicak tersebut kering, ketika kita megang itu tidak ada hukum najis. Kalau misalkan tangan kita basah, itunya kering, tai cicaknya, maka itu tetap dihukum najis karena itu tangan kitanya basah. Ataupun kebalikannya, tangan kita kering, tai cicaknya basah, maka ketika nempel itu tetap najis. Kalau misalkan sama-sama kering, tidak dihukum najis. Tai lalat kan atau ubay tai lalat kan. Tai lalat yang nempel di badan itu gimana? Umum itu. Kalau pertanyaan juga badannya WC umum. Oh nggak dijawab kan, mahal nggak butuh. Lali, Angel pertanyaan. mana aja suruh kan? Apa? Cuma. Timbu ya. Kalau mungkin mau dipangani ku. Aja suruh. Iya, itu mati kan kok. Kalau kutubnya itu tidak dihukum najis, tapi kalau misalkan sudah berbatang itu dihukum najis. Tapi itu ketika kita sholat ada ini apa namanya kutu nempel misalkan di pala masih itu, nah itu mah disebut masih dimaafkan. Ketika kita sholat ada kutu yang mati di kepala, Saking banyaknya. kalau saking banyak tegal-tegal gini mati kan, karena nah, itu mah dimaafkan atau dihampura lah, atau dihampura, tidak masalah. Kalau misalkan kutu terkecuali cicak waktu nempel di sini digaruk-garuk, misalkan kita gatal mati, nah itu kalau cicak mah baru najis hukumnya. Sampai kepikiran widang gitu. Aduh, apa sampai mikir widang apa yang Kalian, Bang. barang makin ngerti, oh iya warna hijau biru tuh ada tutul gitu kan. Jalan. Romantis kan jalan. Agak kepikiran, bingung agak. Si Firman malah kepentak Firman. Ubay malah kepentak. Wideng apa? Tinggi peci salat tes kan. Apa? Tinggi. Tinggi nih peci. Peci. Tinggi itu apa namanya? Lebih. Tengok. Tinggi. Kalau misalkan Tinggi lah bahasa Jawa tinggi, kalau misalkan tertinggi itu bila Iya, gitu. benar. Kalau misalkan dia apa namanya ramean mengkeroyokan. Tapi kalau misalkan yang dia cuma satu, itu tuh apa namanya tumbila itu darahnya. Kalau misalkan itu kalau bahasa tadi itu Nyamuk ya sama. sama seperti nyamuk, terkecuali banyak. Kalau banyak tuh dia ketika ditempel gitu darahan tuh baru tuh. Itu semua rombongan si keluarga itu. Kalau misalkan hanya satu itu dihukumi sama seperti. Nah, kalau misalkan walang sangit itu beda baru karena dia ada baunya itu tuh. Kalau walang sangit tuh misalkan nempel dimatiin, nah itu baru dihukumnya dia najis. Kalau nggak dimatiin, Kalau nggak dimatiin ya nggak masalah. jadi dia udah nempel di badan baunya. Nggak masalah kalau misalnya nempel hanya bau di doang. Terkecuali kalau kadang memang ada yang menghukumi bahwasanya lalat ketika nempel di badan itu dihukum najis karena sebabnya lalat itu makan makanan yang kotoran, makan yang kayak misalkan kotoran itu
pasti kan dia nginjak namanya kotoran tersebut, maka nempel di badan. Apakah badan kita dihukumi najis? Maka enggak, tidak dihukumi najis, terkecuali yang nempelnya di badan kita itu ayam. Misalkan kaki ayam lagi ada capnya itu tuh, cap lagi habis lagi coberan itu kan nempel, nah itu baru dihukumi najis. Kalau tata cara motong ayam tuh, menurut syariat Islam tuh yang kayak mana yang paling bagus? Yang pertama yaitu baca bismillah, yang kedua itu hewan tersebut dihadapkan ke kiblat, yang ketiga yaitu alat untuk memotongnya yang tajam, tidak boleh yang kentul. Nah itu. Nah, cara megang itu yang megangnya tuh pegang ini. Apa namanya? Ini tuh buntutnya tuh sayap itu tak begini. Terus megang palanya. Yang penting dia madep ke kiblat. Jam siki menjauh kan? Pulang jebret aja kadang. Iya. Di jam siki mau orang kan di pasar kan di tos tuh. Sebenarnya itu haram apa? Kalau misalkan cara megangnya itu tidak bisa dihukumi. Kalau misalkan cara megangnya, yang penting tidak menyiksa daripada hewan tersebut. Yang pertama itu harus alat untuk memotongnya tajam. Kalau misalkan kentul itu menyiksa hewan, maka itu tidak boleh. Ketika hewan pisau nggak tajam tuh, udah beres misalkan nggak tajam, lepas nih pisau ini lepas, tapi itunya udah kepotong setengah, nggak boleh dilanjutin lagi, nantinya jadinya itu binatang kasihan. Kalau misalkan putus pala hewan putus, kan kebanyakan ada yang terlalu offset, terlalu semangat nih motong ayam tuh sampai putus palanya. Nah kalau itu tidak masalah. Yang dimasalahkan palanya dibuang, ini makan dagingnya. Nah itu tuh, ketika nyembelih hewan itu hati-hati. Yang pertama itu baca bismillah, yang kedua yaitu menghadapkan hewan tersebut menghadap kiblat, yang ketiga yaitu alat untuk memotongnya yaitu harus yang tajam. Kalau misalkan nggak tajam, kasihan di hewan, maka itu tidak boleh. Nah, jadi malam Rabu ke depan kita akan masuk ke bab sholat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk hadir kembali untuk menuntut ilmu. Barakallahu fiikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.